Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 dan kami akan mengunjungi Candi Kedaton dan Kota Maligai. Dan sekaligus kami akan menjelaskan mengenai kedua tempat tersebut. Tapi sebelum itu biarkan kami perkenalkan diri.
sebagai tempat wisata dan bersejarah Pak. Dalam promosi kita Pak, gimana Pak? Ya kami promosi dari masyarakat sekitar. Kita kan ada komunitas-komunitas juga tuh. Komunitas itu bisa, wah nanti merekam semua nih kayak. Tugas Pak, tugas. Ya. Ini kayak apa? Ya jadi mereka nggak ada komunitas budaya tadi kan memberikan melakukan kegiatan budaya juga baik di sanggarnya maupun nanti di candinya sendiri dan sebagian dari lingkungan candi juga. Kemudian ya mereka mempromosikan itu secara langsung dari aktivitas kita. Bertanya Pak, Ya. kan kami tadi rekam di candi stupa sebelumnya. Di sana. Lebih ke kompleks stupa sih Pak. Ya. Nah terus di sana tuh kami lihat tuh ada bangunan yang agak berantakan gitu Pak, batu-batanya. Itu apa memang dari dulu apa? Yang di Yang ujung Pak, ini situ Pak. Yang kompleks stupa Pak. Sana Ya. yang kecil-kecil gitu kan ada berantakan gitu Pak. berantakan atau Nggak nggak tersusun tersusun gitu, rapi? nggak tersusun. Ya. Tapi sudah membentuk pola stupa. Ya ada Karena Pak. data yang lainnya belum ketemu. Kan cuma sebatas ini aja. Yang tadi itu. Razin. Jadi kita diskusikan. Kita melakukan rekonstruksi itu berdasarkan data yang kita temukan di lokasi tersebut. Sama ini Pak, Malaya mau nanya Pak, kenapa kompleks stupa itu dibangun di antara candi-candi? Fungsi dan tujuannya itu apa Pak? Maknanya? Kompleks stupa itu sebenarnya itu fungsinya apa? Sebagai tempat ini relik. Jadi kalau agama Buddha biasanya kalau dia meninggal kan dibakar. Terus nanti abunya tadi disimpan di dalam relik, jadi masukkan ke dalam stupa. Tanya lagi. Ini nggak diupload di ini kan? Enggak Pak, ini tugas aja. Itu. Razin. Boleh foto nggak Pak? Boleh foto juga ada. Pak sama mau nanya ini Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa Candi Kedaton itu kan terluas ya Pak di antara candi-candi lain. Nah itu tuh kenapa bisa sampai jadi candi terluas dan asal-usul pembangunannya Pak? Di terluas tadi kan sudah jelas temuan di sekelilingnya pagar keluarnya seperti apa 200 kali 10. Jadi kan secara bentuk ukuran kan sudah menunjukkan. Nah terkait fungsi ya karena di situ pusat tempatnya pimpinan-pimpinan tadi kedatu kedaton berarti pasti jadi suatu tempat yang besar yang membutuhkan space yang besar sehingga untuk orang yang diskusi belajar maupun melakukan ibadah itu lebih sambil masuk itu dia menjadi suatu hubungan tapi kan bukan sebagai suatu kerajaan ataupun kayak kampus dengan negara ada gitu. Pusat pendidikan kampus dengan negara ada korelasi terkait kekuasaan dengan pendidikan. Nggak saya pola balik tanya. Kalau saya sih korelasi kekuasaan dengan pendidikan pasti ada. Kan tempatnya kebiasaan. Ya tempatnya bisa. Berarti kan memang dipengaruhi pada masa Senja. Kalau di sini di Palembang kan banyak prasasti itu ya. Banyak prasasti di Palembang. Tangku, Bukit, kedukan bukit, bentang, Itu tentang apa? segala macam. Ada yang tentang kayak hukuman, Struktur pemerintahan. ya. Jadi kalau di Palembang itu prasastinya menjelaskan tentang kejadian atau peringatan di aturan. Di sini kan kita belum begitu banyak kan. Belum ada sedikit, kita belum banyak penemuan prasasti. Prasasti yang ada satu yang tulisan yang ada di makaranya Gapura Kedaton tadi. Kita lihat ada kan. Tapi di situ menjelaskan tentang keberadaan Pukusuma yang di situ tempat dia bertempat di situ. Jadi Muaro Jambi ini punya kerajaan Kalau ininya kan Melayu kuno. Jadi belum jelas punya Melayu kuno. ya itu tadi ketika kita menyebut ini kan harus ditutup oleh
Kalau dari Itsi kan ada mulai ini ya. Mulai ini. Kita bawa di sini. Iya. Ini mulai ini. Pertama di area candi ini kita ada namanya juru pelihara. Juru pelihara itu direkrut. Juru pelihara itu orang yang membersihkan lingkungan maupun candi-candinya. Sudah dihubungi oleh nanti dari masyarakat sekitar. Itu peran mereka satu. Yang kedua untuk pengamanan. Tenaga satpam. Yang tadi pengamanan itu dari masyarakat sekitar. Terus yang ketiga ini rumput dipotong setiap berapa hari sekali dipotong. Itu mereka juga. Tapi kita yang melakukan pembayaran gaji segala macam. Terus selanjutnya ketika kita melakukan pemugaran, masyarakat sekitar juga ikut sebagai tenaga pekerja lokal. Bekerja ikut Iya, membantu ikut tenaga di situ. Baik pekerja yang untuk nyusun bata, untuk dokumentasi, untuk tenaga gambar, konservasi dan lain sebagainya. Nah itu kita didik dari masyarakat sekitar. Sehingga nanti ketika mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tadi, ya pasti akan menumbuhkan rasa memiliki mereka untuk melestarikan. Dan itu juga kita tanamkan juga lingkungan tetap kita jaga. Saya penasaran dari observasi yang saya lakukan terhadap beberapa candi yang telah dikunjungi tadi. Saya ingin bertanya, ada sesuatu yang menurut saya agak unik dari candi-candi ini, yaitu batu batanya yang tidak konsisten bentuknya, Pak. Jadi tadi itu ada yang petak, benar, ada yang panjang. Nah itu tuh mengapa bisa seperti itu batu batanya? Apakah ada makna tersembunyi atau ada tujuannya? Entah itu secara logis ataupun secara kepercayaan. Terima kasih, Pak. khususnya kompleks stupa. Apa pasti. Jadi terkait pola baca tadi ada yang lurus, ada yang lintang, tapi bagi bagian dalam justru acak karena itu memang mengikuti pola yang ada di bawah sehingga disusun sehingga dia menjadi lebih stabil. Ya, biasanya di bagian dalam itu dia cenderung untuk acak isian. Memang kalau untuk pemugaran bata kita tidak menemukan kalau di Borobudur ini kan ada relik dan kita mencocokkan satu batu dengan reliknya apakah masuk atau tidak. Dan mungkin kalau seandainya kita bawa ke tempat yang sedang kemarin dimugar, nanti adik-adik bisa lihat tumpukan-tumpukan bata lama yang sebenarnya ketika kita kupas dari suatu tempat sebaran bata yang tadi kita pindahkan, terus kita susun lagi kedudukan pondasinya dan bata tadi ini kita susun baik lurus, melintang, di bagian tepi dinding, bagian tengahnya kita isi dengan acak. Dan pola itu akan kelihatan di Candi Guntung Maligai ketika kita tidak menemukan data dindingnya, sehingga yang muncul di permukaan bukan rata seperti itu, tapi nanti ada pola acak juga. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semoga kita semua yang menonton bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Sayonara.